tenang. Jalan kita masih panjang, yang penting harus tetap mulus dan gak berlubang. Sekarang jalannya udah lecir, yuk kita jalan-jalan. Oh ini yang biasa digunakan. Oh, kalau tidak lagi banyak orang biasa di sini. Biasa sendiri di sini berdoanya. Ibu siapa? Oh, ya, di kamar lah. Aku aja kalau kayak udah pergumulan begitu banyak, aku datang Pak berlutut di tempat ini aku berdoa. Kalau Bapak Ibu lagi pusing, iya, Ibu berdoa di sini. Iya. Jadi kalau dalam keadaan normal, nggak lagi banyak teman-teman dari Tangerang. Iya. Berapa orang di sini? Kan ada adiknya ibu. Terus ada penakannya 2, terus aku sama suami sama anakku yang laki, sama anakku perempuan, sama anaknya 2, sama suaminya. Jadi kita 9 orang. Iya. Oh, ya cukup lah luas gini. Iya. Jadi kalau nggak ada, dan selama ini normal kan kehidupan dengan lingkungan? Normal banget Pak. Nggak ada masalah apa-apa Iya, kan? enggak. Kecuali mulai ada kegiatan-kegiatan yang berkumpul itu. Iya. Yang dipahami itu sebagai ritual ibadah Kristen, kan gitu loh. Iya. Tenang, aman. Iya, Pak, makasih banyak. Waktu kejadian Ibu lari kemana? Aku udah dibawa warga, kita diangkut sama 2 bapak Oh. pakai motor gitu. Dibawa ke? Pertama bawa di rumahnya kan karena ngumpul dulu di situ, baru bapak 2 itu bolak-balik bawa kita. Jadi bawa, tinggal aku sendiri yang ketinggal karena nunggu motor. Waktu dibawa diintimidatif? Enggak. Enggak sih, cuma diselamatkan. Iya. Oh, artinya Ibu dievakuasi untuk diselamatkan. Iya. Yang Cuman evakuasi Ibu siapa? Pak Erlan sama Pak Ade. Dia yang menolong atau bagian dari demonstrasi warga? Dia yang memang pas udah begitu, Bu mana kunci motornya Oke. Bu? Baiknya Ibu keluar gitu, menghindar. Artinya kan sikap kooperatif warga Iya, terhadap penyelamatan Ibu juga sangat tinggi. Iya. Ya. Ini Pak, Bapak satu yang angkut juga Pak. Mana? Ini. Ini yang kata tetangga yang nolong. yang nolong keluar ketua badan senjata masjid Oh, DKM saya. Saya DKM. Iya. Nah nih, Bapak nih sebagai DKM dan Banser NU. Iya. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu, Pak? Mungkin miskomunikasi. Miskomunikasinya. Jadi apa ya? Kalau saya sama Pak Yongki itu deket sih. Kalau Dekat. ada apa-apa Oke. semua. Bapak secara personal ya, baik sebagai seorang warga Iya. maupun sebagai seorang muslim. Iya. Kegiatan kemarin mengganggu Bapak nggak sih? Kalau sebenarnya kalau di kita enggak lah sebenarnya. Ya objektif Bapak aja. Kalau saya sih enggak lah kan. Kita objektif. Iya. Artinya Bapak sebagai warga ini jangan sampai kata gubernur. Ya kan? Iya.
Iya. Nanti kata gubernur dipelintir-pelintir lagi. Oh iya. Saya kesini adalah Iya, Pak. ingin memastikan bangunannya sesuai dengan peraturan. Iya. Itu loh. Iya. Karena saya tidak menganggap ini rumah ibadah, Iya. ya kan? Iya. Ini rumah pribadi, ya kan? Satu, bangunan sesuai dengan peraturan. Yang kedua, memastikan bahwa hubungan antara pemilik rumah dengan warganya baik. Alhamdulillah baik Nah, itu. sama Ibu. Alhamdulillah. Baik, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang ketiga adalah apakah kegiatan-kegiatan yang suka dibuat di sini, baik kegiatan retreat, kemudian kegiatan-kegiatan pertumpulan, pertemuan yang mungkin ada unsur ibadah ritualnya bagi umat Kristen, apakah mengganggu nggak sih bagi tetangga? Ada yang terasa terganggu. Ada yang merasa, Ada yang- Bapak merasa keganggu nggak? Kalau saya agak jauh di sana. Agak jauh. Kalau Ya. waktu itu Pak Wedi, Pak Yongki ya, kedengaran suara apa ya Bu? Suara sound system itu Sound. waktu subuh itu kan, jam 4 itu ke Pak Wedi itu. Tapi udah konfirmasi terbaik-baik. Udah gitu. Jadi Waktu itu ya. ada waktu- yang merasa terganggu. Ya kan? Mungkin Apa sih jam 4 subuh sound system apa? kurang tahu sih itu Pak. Waktu Apa tuh, Pak? Rebana-rebana begitu. Oh iya nyanyi-nyanyi gitu. Gerincing. Oh, nyanyi-nyanyi di Iya. sini jam Kata- 4. Mereka doa subuh. Oh, doa subuh. Tapi kalau naruh Tapi dia kan, Pak, pakai kalau musik-musik naruh kan. mobilnya itu kan banyak. Kemarin itu sampai 17 mobil ya. Iya. 17 mobil ya. Karena Karena nggak sama saya. Ya. Kan saya harus menggali apa yang sebenarnya terjadi, objektif, ya kan? Solusinya kan satu. Kalau solusi sosialnya kan sudah nggak ada masalah dengan tetangga kan. Ibu yang di sini kan hanya beberapa orang, hanya 9 orang kan tidak bermasalah, gitu loh. Nah kalau aspek hukumnya biarkan hukum berjalan sesuai koridor hukum, tidak dicampur dengan urusan sosial, gitu loh. Gitu loh maksud saya. Karena kalau hukumnya bukan masalah agamanya, kalau hukum masalah perusakannya. Kalaupun yang berproses adalah masalah perusakan. Ya Bu ya? Iya Pak. Itu yang saya maksud. Ya, warga Pak, satu warga Pak. Ya. Ya. Jangan main HP terus. Kan? Jangan main HP terus. Kasihan masih Ya. agak takut. Jangan main HP terus. Kerusakannya berapa? Berapa? Aku nggak bisa hitung berapa. Bukan kita Pak yang Hah? nggak ngerti kalau itu. Uangnya dari mana? Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi mungkin nggak seberapa banyak. Mobil saya rusak, gitu ya kan? Rusak nih. Ya kerusakan kayak gini nggak terlalu, tapi Saya ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Kak saya kan kalau dirusakannya saya nyiapin 100 juta ya untuk merecovery. Untuk bantu semua. ya saya rasa Ini gubernur. cukup ini. Pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini nggak ada masalah kan? Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat. Ya Pak ya? Ya ke aparat, ke jajaran Polres, tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu Bu. Tugas gubernur kan itu Bu. Memastikan warganya rukun,
memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum, biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang memadai. Ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya, Pak? Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 100 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan. Karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objektif. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya jajaran kepolisian. Cukup kan? Sudah selesai ya. Gitu. Yang penting kan kalau warga udah nggak ada masalah kan, udah akur-akur. Untuk cooling down atau nanti trauma healing korban seperti apa, Pak Gubernur? Saya nanti kirim psikolog ya. Besok psikolog anak ke sini dan kemudian psikologi buat ibu juga ke sini. Kebetulan saya punya kerjasama barak militer dengan para psikolog, hampir 200 psikolog. Para pelaku yang tengah dibawa ke ranah hukum seperti apa? Ya hukum biarkan bekerja secara objektif berdasarkan kaidah alat bukti. Saya tidak akan mengintervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prosesnya kepada aparat penegakan hukum. 100 juta itu dari pribadi atau Pribadi dari saya. negara, Pak? Pribadi saya. Dari pribadi gubernur berarti ya? Ya. Oke. Terima kasih. Nggak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Menghormati perbedaan, menghormati keyakinan. Ya, terima kasih, mohon maaf. Bu sini Bu, baru saya. Nanti biar publiknya tahu masalahnya. Ya. Nah ini ya, Ibu sini Bu, Ibu tetangganya kan? Tetangganya. Ya. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil Desa. Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari kerusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi kerusakan rumah. Rumah milik siapa Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikiater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Terima kasih. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya, sama Pak. Mau hidup rukun? Baik. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Banyak banget.
Go.